solusi konkret ngatasin corona. Idi, ngeri banget. Iya beneran. Halo Ku. Halo. Itu bagus, opening yang Oke. bagus. Kita lockdown udah berapa lama ya Ku ya? 3 bulan kayaknya. 3 bulan ya. Dari bulan awal Maret ya. Julijah apa? Apa sih itu bulan apa ya? Maret itu bulan apa gue juga. Yang Maret itu Rajab ya. Ya itulah. ya itu pokoknya. Gue juga tiba-tiba kok lupa ya. Aduh, astagfirullah. Oke. Gue tuh agak-agak bingung ya sebenarnya ngelihat akhir-akhir ini makin banyak kalau gue lihat sebenarnya yang kena corona tuh orang makin banyak gitu. Tapi di satu sisi ada juga yang bilang konspirasi kan. Gue sih penasaran sih itu konspirasi tuh apa sih sebenarnya gitu. Gue coba cari tuh di Google kan. Apa tuh? Pas gue cari nggak taunya tuh KBBI online sih. Gue nggak tahu itu bener apa enggak ya. Yang jelas KBBI online. iya di KBBI online tuh bilangnya inian apa persekongkolan. Iya gitu. Berarti kalau ada lebih dari 1 orang gitu ya? Iya, gue juga mikirnya gitu. Oh berarti ini. Tapi kalau gue rasa-rasain ya, nih di definisinya pakai perasaan gitu. Itu artinya itu apa ya? Siasat kali ya. Kalau menurut gue, tahu deh. Kalau menurut lu artinya apa? Emang beda? Persekongkolan sama siasat beda ya? Persekongkolan, siasat. Kalau sekongkol tuh lu kayak apa? Grup. Ya itu lebih dari satu objek. Si subjeknya. Kalau siasat itu bisa juga bisa sendiri. Dia sendiri kan? Bisa sendiri kalau siasat. Tapi kata lu tadi konspirasi adalah siasat. Nah gimana tuh? Nah itu gue jadi ketika gue definisinya siasat, gue jadi bingungnya sama ini sih, sama apa kayak terus kalau kayak gitu bedanya sama politik apa gitu? Apa tuh maksudnya? Emang berarti ada samanya dong? Ada samanya. Apa konspirasi sama politik Punya samanya? maksud tertentu samanya. Kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue. Nah terus tambah lagi kan kalau gue sempat nonton lah tuh ya yang booming itu ya. Apa tuh? Channel yang di Apa YouTube channel gitu. apa itu? Itu channel apa itu referensi ente? Wah, udah oke tonton aja lah FE 101 ya. Atau ada channel apa? Channel yang cadangannya tuh namanya Investigasi 101. Wah, enggak tahu gua. Gitu. Oh, lu enggak tahu lah ya. Apa ya? Isinya apa? Ya, isinya ngasih tahu kita bahwa di dunia ini ada konspirasi. Sesimpel itulah sebenarnya. Makanya tapi gue berterima kasih juga lah dia memberikan sudut pandang yang beda daripada umumnya gitu kan. Dia dapat sumber itu dari mana ya kira-kira? Nah itu gue juga sebenarnya jadi pertanyaan. Tapi menurut gue ngomong kayak gitu. Tapi menurut gue researchnya cukup kuat sih. Karena dari apa yang diutarain itu gue coba cari kan. Gue cari di internet, gue googling gitu. Oke sih, maksudnya ada beberapa itu yang cukup valid sih menurut gue. Dia naruh di link gitu. Naruh di deskripsi YouTube. Oh enggak. Dia enggak nyantumin kayak sampai kayak gitu enggak. Apaan? Biasanya ada tulisannya aja sih sumber gitu. Kayak yang terakhir ini yang gue tonton itu judulnya tuh gue inget solusi konkret ngatasin corona. Idi, ngeri banget. Iya beneran. Apa konkretnya dia tuh apa? Nah kalau ini dia kutip dari sumbernya namanya Dr. Kaufman, itu dari London Real. Nah investigasinya dia sih bilang, oh ya sebelumnya lu mesti tahu dulu. Jadi ketika dia kan channel utamanya dia tuh FE kan? Iya FE. Nah waktu dia upload itu baru belum lama langsung di take down sama YouTube. Gitu. Benar di take down? Iya beneran. Terus dia langsung upload di channel cadangannya. Enggak, itu beneran di take down tau dari mana? Kalau itu siapa tahu dia pura-pura gitu kan, di delete sendiri gitu kan. Bisa jadi ya. Biar kayak bisa jadi gitu kan. Gue nggak sempet nonton yang waktu pas pertama kali diupload. Iya. Tapi gue ngelihat dia kayak posting di YouTube gitu kan, di YouTube bisa posting juga kan. Itu kayak poster gitu, dia cerita kalau itu videonya belum lama udah di take down aja nih. Soalnya tuh gitu. bagus banget Pak, psikolog marketing itu.
Iya. Orang pasti penasaran, wah ini pasti bener nih gitu kalau di take down gitu kan. Iya ya. Pasti bener nih. Bener juga. Tapi tahu dari mana kita itu di take down gitu kan? Nanya ke YouTube dulu, Pak. Oh betul juga sih lu. Iya. Gue juga nggak tahu soalnya gue kan nggak menyaksikan pas diupload kan. Iya, dan bukti take down-nya apa ya gitu ya? Resmi take down-nya. Oh iya ya. Ada nggak surat resmi dari YouTube Iya, gitu kan? iya. Emang kalau di take down pakai surat gitu? Ya nggak tahu sih. Iya. Ya udah, nah terus gue lihat tuh di situ isinya ya. Lanjut nih ya. Lihat di situ isinya itu katanya itu kan dia mengutip dari sumbernya itu londonreal.tv kalau gua nggak salah ya. londonreal.tv, ntar lu bisa cek lah. Katanya tuh kenapa dia ambil dari situ. London Real itu salah satu media independen katanya. Jadi kalau lu tonton teorinya sebenarnya kalau gua tangkap ya, si konspirasi ini yang pentingnya itu dia kan mencari tahu ya, tahu flow gimana gitu kan. Sampai ketemu, oh kok ini kayak sebuah skema atau pola, kira-kira kayak gitu, dikait-kaitin sampai kira-kira selalu bertemu dengan entah orang yang sama, entah objek yang sama gitu. Jadi ada pattern. Iya, jadi lebih ke arah pola atau patternnya gitu. Jadi kalau seandainya polanya ketemu gitu, dia nganggap bahwa wah ini konspirasi nih gitu. Gitu. Iya, gue ngerasa kayak gitu. Wah ini konspirasi nih, pola nih. Karena ada polanya gitu. Mungkin kalau bisa dibilang gini ya, kayak kebetulan yang sama berulang. Gitu. Jadi kalau lu bilang kok bisa sih kebetulan dia lagi oh tapi berulang gitu kan. Itu lagi gitu kan. Nah gara-gara itu dia bilang itu pattern, sehingga dia bilang oh ini mungkin konspirasi gitu. Menurut lu bisa nggak kayak itu London Real tadi? London Real itu London Real ini salah satu yang dikutip sama dia, yang dipakai buat referensi karena dianggap independen. Gitu. Dia di videonya dia ngutarain ngutarain banyak sih, maksudnya ngutarain cukup banyak. Kayak oh dibukalah media-media yang dalam tanda kutip terjangkit elit global gitu kan. Iya, kecuali London Real ini. Kecuali London Real itu. Dengan alasan karena semua dia katanya sih udah ngeliat lah semua berbagai media tuh menggaungkan kalau corona nih berbahaya nih kan, angkanya terus bertambah, terus bikin ketakutan lah. Tapi si London Real ini justru ngangkat sebuah topik yang beda. Konspirasi. Bukan konspirasi. Topiknya waktu itu adalah dia mewawancarai seorang dokter di Amerika, namanya Dr. Kaufman. Itu Dr. Kaufman ini menentang lah bahwa sebenarnya yang ditentang itu bukan si coronanya nggak ada ya, tapi lebih ke arah metode yang kurang tepat untuk membuktikan bahwa ada orang yang mati karena corona gitu. Gak ngerti gue. Nah coba nih ya. Maksudnya apa jadi itu, si Dr. Kaufman ini diwawancarain sama London Real nih kan. Dia bilang kata gini, kenapa kok kalau orang-orang di luar sana bilang udah yakin lah gitu kalau corona ini berbahaya segala macam gitu. Kenapa si Dr. Kaufman ini malah justru bikin hal yang sebaliknya? Ternyata pas ditanya gitu kan, diwawancara gitu kan, dia bilang katanya si Dr. Kaufman ini karena dia ngasih analoginya itu gini, kayak di orang kan sakit paru-paru nih ya, orang sakit pernapasan, diambil nih dites kan, cairannya dimasukin alat lah gitu kan, masukin sampai dapat cairannya, terus ditaruh tuh dilihat gitu kan, gitulah pokoknya dia diteliti lah ya, dianalisa gitu. Nah menurut dia salahnya itu adalah ketika metodenya itu langsung diambil dari, jadi pas ngambil cairan dari paru-parunya diambil terus langsung dilihat. Nah itu dilihat tuh pas diambil random gitu, dicek, oh nih RNA-nya mirip nih 70, kalau gua nggak salah ya 75% mirip dengan RNA-nya SARS apa MERS gitu, gue lupa, yang dibilang corona 1 itu, yang apa, yang sebelumnya lah, ini kan katanya ini yang kedua kan, gitu. Nah itu jadi dengan asumsinya adalah mungkin ya gue nggak tahu sih dia asumsi atau enggak ya, tapi yang jelas karena 75% RNA-nya sama,
maka itu dianggap sebagai virus yang sama gitu, atau modifikasi dan di dalamnya tuh ada virus gitu. Tapi si Dr. Kaufman bilang harusnya lu nggak kayak gitu, tapi harusnya metodenya yang benar adalah waktu pas lu ambil dijelasin tuh sama Dr. Kaufman, kan waktu lu ambil itu banyak banget tuh, ada imun, ada dahak ya kan, ya kan bener kan, ada segala macem lah, maksudnya itu cairan tuh tergabung dalam satu gitu. Nah si Dr. Kaufman bilang lu jangan main ambil gitu, tapi lu murniin dulu dong, gitu sampai ketemu yang lu ambil itu bener-bener virus. Nah si Dr. Kaufman itu curiga, atau bukan curiga sih, mungkin dia meragukan lah ketika diambil itu, yang diambil bukan cuma virus tapi campur bos gitu, jadi campur sama yang lain-lainnya. Katanya sih campur sama, kalau di channel ini dia bilangnya, di channel FA ini dia bilang katanya campur sama eksosom. Eksosom tuh justru imunnya yang ngelawan si virus itu. Jadi gue nggak ngerti banget lah ya, pokoknya itu yang ngelawan, salah satu di dalam bagian tubuh kita yang ngelawan virus itu kalau ada virus gitu. Jadi daya tahan tubuhnya lah ya, daya tahan tubuhnya. Nah itu kata dia kritik metodenya salah di situ. Itu. Nah terus sama si channel ini kan dibilang kan, wah ini orang pinter gitu kan. Di orang pinter udah bilang kayak gini gitu. Dan terus katanya udah banyak sebenarnya yang tahu, cuman katanya takut lah karena ini permainan elit global, takutnya dia punya istri di rumah atau karir, gitu. Jadi cuma sedikit yang bersuara. Terus poinnya Kaufman tuh apa? Dia pengen bilang corona itu nggak bahaya gitu. Mungkin poinnya kalau gue nangkepnya dilebih-lebihkan, betul. Gitu. Padahal si Kaufman mungkin secara simpel pengen bilang bahwa ya itu ada metode yang kurang tepat mungkin ya dari pengambilan sampelnya gitu kan. Jadi gara-gara kayak gitu, jadi dibilang ya gitu, kurang oke gitu hasilnya, atau nggak bisa dipercaya lah, nggak valid kayak gitu. Kalau gue tonton sih ya sebenarnya sepintas ya, maksudnya iya sih, gue setuju sih. Maksudnya setiap kali gue nonton, jujur ya, setiap kali ada konspirasi yang orang anggap itu konspirasi ya, itu gue secara terbesit tuh kayak ya mungkin sih gitu kan, kayak mungkin sih, sangat-sangat mungkin hal itu terjadi gitu. Cuma yang kadang-kadang gue suka pikirin itu adalah mungkin gak sih konspirasi itu dikonspirasin juga.